Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول. حي على لا حول. الله أكبر، الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minad dhalalati wa minan nar wa min kulli qawlin wa amalin yuqarribu ilan nar innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala pujian, sanjungan dan pengagungan yang tertinggi hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, pemilik nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha sempurna, tidak dimasuki sedikit pun kekurangan. Allah Subhanahu wa taala penguasa, pengatur, pencipta alam semesta ini. Dialah yang berkehendak dan memberikan izin dan taufik kepada kita sekalian, sehingga kita merasakan nikmat yang sangat agung pada hari yang penuh berkah ini, melakukan salat Jumat secara berjamaah di tempat yang penuh berkah, di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai datangnya hari kiamat. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah kali ini saya ingin mengangkat sebuah pembahasan, yaitu tentang pentingnya salat dan bahaya meninggalkan salat. Ketahuilah jamaah sekalian, bahwasanya salat 5 waktu merupakan rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketahuilah jamaah sekalian, bahwasanya kewajiban yang paling wajib setelah mengikrarkan kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah menegakkan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke negeri Yaman untuk mendakwai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, maka beliau memberikan pesan untuk pertama kali mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian setelah itu kata Rasulullah, fa inhum ata'uka lidzalik fa'limhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka mentaati kalian, kalau mereka mentaati engkau wahai Mu'adz, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Ketahuilah jemaah sekalian, bahwasanya salat adalah tiangnya agama. As-salatu imanuddin. Salat adalah tiangnya agama. Bangunan tanpa tiang akan roboh. Salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah tiangnya agama. Dan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah. Syahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah menegakkan salat. Salat jemaah sekalian akan menjadi benteng, akan menjadi tameng dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat bisa menjadi tameng dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu salat yang benar. Salat yang dikerjakan dengan khusyuk, dengan memaknai dan memahami gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan yang dibaca di dalam salat. Inilah yang akan mampu menjadi tameng
dari perbuatan keji dan mungkar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya salat ini amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasibu bihil 'abdi yaumal qiyamah salatuhu." Sesungguhnya yang akan pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. In salahat, kalau salatnya baik, najaha wa aflaha, maka dia akan beruntung, dia akan selamat dan beruntung. Wa in fasadat, khaba wa khasir. Namun ketika salatnya rusak, maka dia akan rugi dan binasa. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana salat menjadi barometer yang pertama kali dihitung amalan sebelum amalan-amalan yang lainnya. Sebelum dihitung sedekah kita, sebelum dihitung puasa kita, sebelum dihitung kebaikan-kebaikan kita yang lainnya, sebanyak apapun itu, kalau salat kita rusak, kalau salat kita tidak diterima, maka amalan-amalan yang lainnya pun tidak akan diperhitungkan. Rugi puasa kita jamaah sekalian, rugi sedekah kita, akan sia-sia seluruh amalan kebaikan kita ketika kita meninggalkan salat di muka bumi ini. Karena salat adalah perkara amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, jangankan orang yang tidak salat, orang yang salat saja Allah Subhanahu wa taala katakan wailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat, alladzina hum fi salatihim sahun. Dia salat namun dia lalai di dalam salatnya, tidak memperhatikan syarat-syaratnya, tidak memperhatikan rukun-rukunnya, tidak memperhatikan wajib-wajibnya. Dia salat sekedar ikut-ikutan, sekedar melaksanakan begitu saja. Ini pun rugi, apalagi kalau dia tidak mengerjakan salat. Allah Subhanahu wa taala melemparkan ke dalam neraka sakar orang-orang yang tidak salat di dunia. Iyadzan billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin." Di surga, para penduduk surga saling bertanya-tanya tentang orang-orang mujrim, para pendosa, apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka sakar, neraka yang menyala-nyala. Maka penduduk neraka menjawab, kami dahulu di dunia bukan termasuk orang-orang yang saleh. Ketahuilah jamaah sekalian, salat ini adalah pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufur as-shalah." Pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah salat. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian kami dengan mereka adalah salat, maka siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, perkara salat ini adalah merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-menawar di dalamnya. Dia wajib untuk dikerjakan sekalipun kita dalam keadaan safar, apalagi kita mukim. Sekalipun kita di dalam peperangan, apalagi kalau dalam keadaan damai. Sekalipun kita sakit, apalagi dalam keadaan kita sehat. Wajib dan harga mati salat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa in khiftum farijalan aw rukbanan. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan." Jagalah salat-salat itu, dan jagalah salat wusta, dan tegakkanlah salat dengan khusyuk. Maka jika kalian dalam keadaan takut, maka salatlah dalam keadaan berkendaraan atau dalam keadaan berjalan. Kita tidak mampu
Salat dalam keadaan diam karena mungkin terjadi peperangan, terjadi musibah dan yang lainnya, maka wajib kita salat walaupun kita di atas kendaraan, walaupun kita berlari, walaupun kita berjalan. Ketika sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu an mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan penyakit wasirnya beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qum fasalli qa'iman, fasalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa jalisan, fa in lam tastati' fa ala jam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat kamu dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Maka sakit bukanlah alasan, bukan sebuah keringanan untuk meninggalkan salat. Sekalipun kita terbaring di rumah sakit, mungkin dipasangi kateter, mungkin kita tidak mampu berwudu, maka wajib tetap kita salat sesuai dengan kemampuan kita. Tidak bisa bergerak anggota badan kita, maka dengan kedipan mata, dengan isyarat apapun itu, bahkan di dalam hati, wajib tetap kita salat selama kita masih hidup. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salat adalah harga mati jamaah sekalian. Suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika beliau mengimami salat subuh, kemudian ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, kemudian bersimpah darah dari perut beliau. Lalu kemudian beliau pingsan. Ketika beliau siuman, beliau melanjutkan solatnya. Beliau melanjutkan solatnya dalam keadaan bersimbah darah. Lalu beliau mengatakan, la hadda fil Islam liman tarakas solat. Tidak ada bagiannya sedikit pun di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan solat. Dan ketahuilah jamaah sekalian, bahwasanya bagi laki-laki wajib solat berjamaah di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqalas salawati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul wusta. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan." Sesungguhnya salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Karena di zaman Rasulullah belum ada lampu, masih gelap, sedangkan orang munafik datang ke masjid, salat hanya karena ingin dilihat oleh manusia, sehingga salat isya dan salat subuh pandangan manusia tidak tertuju kepadanya. Maka salat isya dan salat subuh adalah salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata mereka mengetahui pahala yang ada di dalam salat isya dan salat subuh, maka pasti mereka akan mendatangi salat tersebut walaupun dalam keadaan merangkak. Kemudian kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala, saya sungguh sangat bertekad untuk memerintahkan seseorang menegakkan salat berjamaah, mengimami salat berjamaah. Kemudian saya bersama dengan para pemuda membawa kayu bakar mendatangi rumah-rumah yang tidak datang salat berjamaah. Perhatikan jamaah sekalian, andai kata hanya sekedar sunnah, maka Nabi SAW tidak akan mengancam untuk membakar rumah-rumah yang di dalamnya ada orang yang wajib salat berjamaah lalu tidak mendatangi salat berjamaah. Di antara dalil yang menguatkan akan wajibnya salat berjamaah adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta, mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya tidak ada yang menuntun ke masjid. Adakah keringanan bagiku untuk meninggalkan salat berjamaah?" Kata Rasulullah SAW, ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum mulai berpaling, "Apakah engkau mendengarkan adzan?" Kata beliau, "Iya." Maka kata Rasulullah SAW, "Tidak ada keringanan bagimu." Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana Rasulullah tidak memberi keringanan kepada orang-orang yang buta, apalagi orang yang tidak buta. Apalagi orang yang tidak buta jamaah sekalian, tentu lebih wajib untuk dia datang ke masjid. Dan ada hadis yang lebih tegas. Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu." Siapa yang mendengarkan adzan kemudian dia tidak penuhi seruan adzan, maka tidak ada salat baginya. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya
hanyalah seorang penyampai, menyampaikan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pada hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban setiap amalan-amalan kita di dunia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berfikir. Mari kita berfikir jemaah sekalian, dunia ini sifatnya sementara. Sifatnya sementara, yang kita bawa hanyalah amal-amal saleh kita. Salat ditegakkan kurang lebih hanya 5 menit. Akankah kita tinggalkan hanya karena kesibukan-kesibukan dunia? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata terlambat jamaah sekalian untuk kita membenahi diri. Mari kita membuka lembaran baru. Kalau selama ini kita menganggap enteng salat atau mungkin salat berjamaah, mari kita bertekad. Mari kita bertekad untuk membuka lembaran baru. Kita jaga solat 5 waktu. Kita jaga solat 5 waktu. Dan kita maksimalkan usaha kita bagaimana kita bisa solat berjamaah di masjid. Sungguh setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid, sejak berangkat sampai kita kembali ke rumah, akan menjadi penghapus dosa dan diangkat derajat kita di setiap langkah tersebut. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dunia adalah fana. Dunia tempat kita diuji. Dan besok kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta, keluarga tidak akan bermanfaat lagi pada hari kiamat. Yang bermanfaat hanyalah amal soleh. Oleh karenanya selaku khatib, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada seluruh jamaah kaum muslimin agar menjaga solatnya. Menjadikan solat harga mati yang tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita, maka wajib untuk kita menjaga sholat. Dan ketahuilah jemaah sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk dirinya, kemudian kepada seluruh kaum mukminin, untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma la tad'anna dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la 'aduwan illa khasamta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن